bulan Mei sudah memasuki pekan kedua. Itu artinya, langkah sudah mendekati pertengahan tahun yang diprediksi akan terjadi banyak sekali bencana alam. Bencana yang paling dekat adalah pergerakan sesar Lembang di Jawa Barat yang bisa memicu tanah longsor dengan Bandung sebagai pusat bencana. Kemudian Gunung Slamet di Jawa Tengah juga akan mengalami letusan besar di pertengahan tahun. Sementara itu, kabar kecelakaan maut juga terjadi setelah melewati pertengahan tahun. Saat itu akan ada pesawat jatuh sehingga seluruh penumpang dinyatakan hilang. Pertengahan tahun juga akan diwarnai memuncaknya penyebaran virus yang sangat mengerikan. Lalu bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Benarkah akan ada artis senior yang berpulang? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati, memasuki pertengahan tahun 2026, banyak yang harus diwaspadai. Karena alam masih belum bersahabat, Paranormal Adrian C. melihat banyak bencana yang belum selesai memberikan ancaman maut. Salah satu yang akan terjadi di pertengahan tahun nanti adalah menggeliatnya sesar Lembang. Dampak yang kemudian paling dekat akibat pergerakan sesar Lembang adalah banyak terjadi tanah longsor. Jadi Jawa Barat harus benar-benar mempersiapkan diri agar tanah longsor tidak memakan banyak korban jiwa. Dan Bandung biasa menjadi epicentrum bencana paling mengerikan. Yang perlu diwaspadai itu salah satunya itu adalah sesar Lembang. Masih akan terjadi. Tanah longsor di Bandung Kabupaten yang saya lihat itu masih akan terjadi. Jadi warga Bandung dan sekitarnya harap hati-hati di situ. Sesar Lembang longsor, saya khawatir itu akan terjadi di awal bulan Juni. Masih akan ada tanah longsor di wilayah Bandung dan sekitarnya, terutama Bandung Kabupaten ya. Korban ada, akan ada korban warga sipil, penduduk ada, bahkan rumah-rumah yang tertimpa juga ada. Itu di wilayah Bandung Kabupaten. Jadi benar-benar saya minta tolong dengan para pejabat daerah wilayah Jawa Barat, khususnya di Bandung, waspada, mulai edukasi masyarakatnya yang di dataran tinggi terutama untuk bencana longsor. Jadi diperhatikan juga bendungan-bendungan dan sekitarnya. Terus daerah-daerah yang memang rawan longsor ya, terus yang memang jarang ada pepohonan yang gampang longsor, itu mesti diwaspadai. Selain Jawa Barat yang diancam oleh sesar Lembang, Jawa Tengah juga tidak boleh santai karena ada ancaman letusan dahsyat Gunung Slamet. Bagi orang Jawa, Gunung Slamet adalah penjaga keselamatan, sehingga jika gunung di perbatasan Brebes, Pemalang, Banyumas, dan Purbalingga itu meletus, diyakini sebagai pertanda buruk. Jadi hati-hati di pertengahan tahun ketika Gunung Slamet sudah mulai beraksi, akan banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan. Lalu untuk wilayah Jawa Tengah, waspada Gunung Slamet. Gunung Slamet, saya khawatir Gunung Slamet di bulan Juni, Juli, pertengahan antara pertengahan Juni sampai ke Juli akan menyemburkan lava. Kalau kita bicara tentang Gunung Slamet, udah saatnya memang Gunung Slamet harus keluar. Jadi dari sisi Jawa, leluhur yang ada di sana sudah murka dengan tingkah laku manusianya sendiri. Dan memang sudah waktunya Gunung Slamet untuk keluar. Musibah pasti ada. Jadi khususnya untuk yang ada di sekitaran kaki Gunung Slamet. Maut tidak hanya didominasi oleh hantaman bencana alam, karena tahun ini juga akan menjadi tahun kecelakaan. Lewat telisik batin Adrian yang dikenal sebagai ahli supranatural, akan ada kecelakaan yang memakan korban jiwa sangat banyak. Untuk kereta api, tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur yang mengakibatkan 16 orang meninggal memang menjadi yang paling tragis. Tapi ini ada yang lebih menakutkan karena menimpa pesawat komersial.
Perkiraan bulannya ada di pertengahan Juli, saat sebuah pesawat jatuh sehingga seluruh penumpangnya dinyatakan meninggal. Masih seperti yang saya sudah bilang di tahun lalu, akhir tahun lalu, saya melihat masih ada satu kecelakaan pesawat di bulan Juli, antara di tanggal 10 sampai akhir bulan Juli. Pesawat komersil kecelakaan. Kecelakaan juga terjadi pada transportasi darat. Meski untuk kereta api masih aman, tapi akan ada tragedi bis yang masuk jurang hingga merenggut semua penumpang yang jumlahnya puluhan orang. Adrian melihat lewat teropong batinnya. Kecelakaan ini sangat tragis hingga terdengar jerit dan tangis kesakitan para penumpang. Penyebab insiden maut ini adalah kerusakan pada rem hingga pengemudi gagal menghentikan laju bis dan akhirnya terjun ke dasar jurang. Dalam gambaran Adrian, kecelakaan paling mengerikan ini akan terjadi pada bulan Oktober nanti. Kecelakaan darat, kereta nggak ada, bus pariwisata, ya, di akhir tahun. Tapi kalau kecelakaan bus pariwisata, ya. Saya ngeliatnya di bulan Oktober menjelang November, akhir Oktober, antara akhir Oktober sampai pertengahan November. Masuk ke jurang, remblong. Di daerah mana tuh? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Dieng. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, saya lihat bus ini sampai masuk ke jurang dengan sekitar kurang lebih ada 45 orang. Itu karena remblong. Kesengsaraan hidup akibat banyak bencana yang terjadi semakin lengkap rasanya karena perekonomian akan dihajar krisis. Harga-harga akan melambung tinggi akibat harga minyak yang semakin tidak masuk akal. Perang di kawasan Timur Tengah ikut memperparah kondisi dunia karena pasokan minyak terbesar berasal dari negara-negara di kawasan Teluk. Jadi, menghadapi perekonomian yang semakin sulit, harus benar-benar berhati-hati. Jangan boros, berhematlah dengan sangat ketat karena krisis bisa berlangsung sangat lama. Ekonomi Indonesia sebenarnya sudah mulai di bulan Mei ini ya. Sebenarnya mulai dari pertengahan April ya mulai diirit. Jadi tidak perlu melakukan pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Mulai save, mungkin boleh dari nabung emas, dari nabung logam-logam mulia. Karena dalam waktu dekat kita akan mengalami yang namanya inflasi secara nggak langsung. Jadi karena faktor alam atau segala macam otomatis, ya contohnya sekarang BBM aja, karena kondisi perang yang terjadi di negara di Timur Tengah, jadinya pasokan bahan bakar utama sekarang sudah jauh berkurang ya kan. Bencana terus berdatangan. Dalam waktu dekat ini, giliran Gunung Slamet yang akan menebar ancaman. Padahal masyarakat Jawa mempercayai letusan Gunung Slamet menjadi pertanda sangat buruk. Tapi benarkah tidak hanya bencana alam yang harus diwaspadai? Karena akan ada penyebaran virus penyakit yang berbahaya. Jangan hanya fokus pada antisipasi bencana alam. Ada bencana yang jauh lebih berbahaya. Bencana yang ditimbulkan penyebaran virus mematikan. Sebagai ahli supranatural, Adrian sudah mendeteksi virus ini bisa memang tidak semenakutkan COVID-19 tapi tetap berbahaya. Virus-virus yang bisa mengancam keselamatan nyawa manusia itu disebarkan oleh hewan seperti tikus yang memang dikenal sebagai pembawa penyakit. Yang saya takutkan mudah-mudahan tidak, walaupun tidak sampai di masa seperti COVID-19, mulai ada virus satu yang namanya aman. Mungkin teman-teman sudah masyarakat juga sudah mulai dengar ya. Jadi itu lewat pernafasan juga. Lewat pernafasan itu yang mesti harus diwaspadai ya. Dan itu timbulnya dari binatang pengerat. Duka tidak hanya karena wabah penyakit yang mengancam banyak keselamatan jiwa. Karena duka juga akan tersiar dari seorang selebriti senior. Figurnya sangat tenar karena pernah memiliki masa kejayaan yang panjang. Sosok artis lawas ini juga dikenal baik kepada semua orang, terutama penggemar yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatannya. Ada artis senior yang meninggal di bulan Agustus.
pemain layar lebar yang saya lihat, laki-laki, artis senior, sudah senior, sakit tiba-tiba di bulan Agustus dan tak lama beliau akan pulang. Satu lagi persoalan yang juga sering melanda kaum selebriti, narkoba. Adrian melihat, dalam waktu dekat akan ada artis yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sosoknya cukup populer karena namanya sering disebut di media. Wajahnya juga sangat dikenal karena memiliki akun sosial media dengan cukup banyak pengikut. Ada dua, satu wanita masih muda, pemain FTV, kena kasus narkoba. Lantas apa yang harus dilakukan menghadapi begitu banyak ancaman bahaya? Mengapa harus selalu sedia uang kontan di rumah? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menghadapi bulan yang semakin tidak pasti, sudah semestinya berhati-hati. Mulai bulan Mei ini, semua harus bersiaga menghadapi segala kemungkinan, sebab kondisinya memang semakin tidak baik. Perekonomian merosot, wabah penyakit berdatangan, sementara alam juga tak berhenti mengirimkan bencana. Kepada siapa saja, Adrian berpesan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu bencana makin merajalela. Siapkan obat-obatan di rumah, kemudian sediakan uang kontan agar bisa dipakai untuk situasi darurat. Mulai dikurangi hal-hal yang tidak perlu, terutama dari segi keuangan. Selalu sediakan cash money, jangan hanya di tabungan semua. Sediakan cash money, kita nggak tahu musibah itu kapan datangnya dan hari apa datangnya, kita nggak pernah tahu. Sediakan P3K, obat-obatan yang memang diperlukan untuk saat-saat darurat. Lalu selalu berdoa, mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Semua memang harus hati-hati. Saat ini, bumi juga sedang mengalami fase yang tidak biak, karena sedang kembali menuju langkah awal. Saya melihatnya memang bumi ini, Nusantara ini, bumi ini, semesta ini akan dalam posisi yang lagi mau kembali ke titik nol lagi. Istilahnya, contoh dulu sebelum Masehi dan ada Masehi. Dan ini kita sudah mendekati ke titik awal lagi untuk semesta ini. Jadi di mana ya pasti akan ada yang namanya pencucian, pasti namanya akan ada penyeimbangan di mana ya dengan terjadinya bencana-bencana ini kan. Alam memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi harus selalu waspada menghadapi segala yang belum pasti. Karena bisa saja jabakan menuju bencana, berdoa dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan agar mendapatkan pertolongan di saat-saat sedang membutuhkan keselamatan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.